Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu bab spesifik dari The Success Principles-nya Jack Canfield. Nyalakan kesuksesan Anda dengan gairah dan entusiasme. Sumber kita ya bab ini aja. Kita mau coba gali, gimana sih gairah dan entusiasme ini bisa jadi, semacam bensir utama buat sukses. Pasti pernah deh ketemu orang yang kalau cerita kerjaannya tuh matanya berbinar-binar, energinya kayak nggak habis-habis gitu. Rasanya nular banget kan? Nah, bab ini tuh ngebahas kenapa itu penting dan gimana caranya biar kita juga bisa gitu. Iya, yang menarik di sini menurut saya cara Canfield melihat gairah itu bukan sesuatu yang mistis atau untung-untungan gitu, tapi lebih kayak hasil dari kita beneran cinta sama apa yang kita kerjain. Dan ini kuncinya ketika kerjaan itu nyambung sama tujuan hidup kita. Jadi bukan cuma biar seneng aja, tapi ini soal efektivitas, soal daya tarik juga. Gimana kita jadi lebih hidup? Tepat, tepat. Yuk kita bedah lebih dalam. Katakan Field di bab ini, gairah sejati itu munculnya pas kita beneran suka menikmati pekerjaan kita. Pas kita ngerasa, wah ini nih gue banget gitu kan. Ciri-cirinya juga khas ya, orangnya semangat, energinya tinggi, pagi-pagi udah nggak sabar mau mulai. Dan komitmennya itu penuh banget sama misinya. Contohnya juga keren banget nih, si Rafe Skid itu. Guru di LA, bayangin deh, ngajar murid ISL yang Inggrisnya bukan bahasa utama, pakai drama Shakespeare. Oh iya, cerita itu memang luar biasa. Itu menunjukkan kekuatan gairah yang nyata banget ya. Betul. Dengan semangatnya dia itu, hasil belajar muridnya naik drastis. Sampai, wah dapat dukungan dari aktor-aktor terkenal segala. Ini kan bukti nyata kalau gairah itu bisa nembus batasan lingkungan, ya nggak sih? Iya, benar sekali. Kisah Escute itu jadi ilustrasi yang pas banget soal dampak gairah. Nah, terus kenapa ini penting buat kita? Menurut bab ini ya, ada beberapa alasan kunci nih. Pertama, gairah itu bisa mengubah cara kita melihat waktu dan usaha. Kerja jadi nggak kerasa berat, malah kayak aliran energi aja gitu. Ini bukan cuma perasaan loh, tapi beneran naikin efisiensi kita, jadi lebih produktif, lebih banyak yang selesai dalam waktu singkat. Kedua, ini bisa bantu kita ambil keputusan lebih baik, karena kita lebih connect sama intuisi. Dan yang ini juga menarik, gairah itu sifatnya magnetis. Energi positif kita tuh narik orang lain. Mereka jadi pengen terlibat, pengen dukung, kayak nular gitu semangatnya. Oke, kedengarannya bagus banget ya. Tapi tantangannya kan gimana caranya biar api semangat ini nyala terus, nggak cuma anget-anget di awal gitu. Nah, bab ini ngasih beberapa tips praktis. Kuncinya itu di kesadaran kita mengarahkan waktu dan energi. Pertama, ya perbanyak waktu buat aktivitas yang kita beneran cinta, yang sejalan sama tujuan hidup tadi. Kedua, ini juga krusial, delegasikan atau minta tolong buat tugas yang kita nggak suka atau nggak jago-jago amat. Betul. Ini nyambung ke prinsip lain soal fokus pada core genius kita kan, area di mana kita paling berbakat secara alami dan paling berenergi. Iya, jadi intinya bukan maksa diri buat selalu happy, tapi gimana caranya kita secara konsisten terlibat sama kerjaan yang punya arti buat kita. Dan poin delegasi itu nyambungnya kuat banget sama ide besar di buku ini soal memahami tujuan hidup kita. Bab 38 ini kan nggak ngulang cara nemuin tujuan ya, tapi secara nggak langsung nunjukin kalau gairah itu kayak buah dari pemahaman tujuan itu. Kalau kerjaan kita nyambung sama mengapa kita yang lebih besar, antusiasme itu munculnya lebih alami, nggak perlu dipaksa-paksa. Iya juga ya. Ini jadi pertanyaan refleksi yang bagus juga buat pendengar. Aktivitas harian kita sekarang ini beneran cerminan dari apa yang paling penting buat kita nggak ya? Waktu kita lebih banyak habis buat hal yang bikin semangat, atau malah sebaliknya? Kalau kita simpulkan nih, gairah dan antusiasme ala Canfield ini bukan sekedar emosi sesaat yang naik turun, tapi lebih kayak fondasi, bahan bakar penting yang lahir dari rasa cinta pada apa yang kita lakukan dan keselarasan sama tujuan. Ini bukan cuma soal biar enak di hati, tapi biar kita berfungsi lebih optimal, lebih efektif, produktif, dan otomatis narik peluang juga. Persis. Kalau dilihat dari gambaran besarnya,
Gairah itu kayak kompas internal yang akurasinya tinggi banget. Pas kita ngerasa antusias yang benar-benar tulus mendalam sama pekerjaan kita, itu pertanda kuat kalau kita, kemungkinan besar ya, ada di jalur yang benar. Menuju sukses versi kita sendiri tentunya. Perasaan itu jadi pemandu yang berharga banget. Nah, bab ini kan fokusnya banyak ke menemukan atau mengidentifikasi hal yang bikin kita bergairah ya. Tapi mungkin ini satu pemikiran buat direnungkan lebih lanjut nih. Gimana kalau gairah itu nggak selalu harus ditemukan dalam kondisi ideal, tapi bisa juga dibangun atau dipupuk gitu? Mungkin lewat proses kita menguasai sesuatu sampai jago banget, atau pas kita nemuin makna dari kontribusi kita, bahkan mungkin di tugas yang awalnya kita anggap biasa aja. Gimana tuh? Sesuatu buat dipikirkan lagi mungkin ya?